Mengenal kelompok Hayat Tahrir al-Syam yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Golani yang merupakan pemimpin dan sekaligus kelompok yang menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad beberapa waktu lalu. Saya mengutip yang disampaikan oleh pakar kelompok militan Islamis Sarah Harmouch yang kemudian dipublish di AP. Saudara, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama dari kelompoknya terlebih dahulu, yaitu kelompok Hayat Tahrir al-Syam. Tahan, oke, kita lanjutkan. Hayat Tahrir al-Syam ini sebetulnya berakar pada saat perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011. Pada saat itu spiritnya adalah untuk melawan, menggulingkan pemerintahan Assad, dan ini berasal dari Front Nusra, di mana Front Nusra ini adalah afiliasi resmi Al-Qaeda yang berpusat di Suriah. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2016, Front Nusra ini secara terbuka mengumumkan bahwa mereka sudah putus hubungan dengan Al-Qaeda, dan namanya pun juga berubah, tidak hanya Front Nusra tetapi menjadi Jabhat Fateh al-Syam. Tahun berikutnya, atau tepatnya di tahun 2017, setelah bergabung dengan faksi-faksi lain di Suriah yang spiritnya sama, yaitu untuk melawan pemerintahan Assad, namanya kemudian berubah lagi menjadi Hayat Tahrir al-Syam. Nah, perubahan nama ini tujuannya untuk menjauh dari agenda global Al-Qaeda yang ternyata ini di Suriah kurang welcome oleh masyarakat setempat. Jadi masyarakat lokal Suriah ini kurang welcome dengan program atau spirit dari Al-Qaeda, sehingga ini pun seperti disesuaikan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam. Meski begitu, meskipun ada upaya seperti ingin menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari Al-Qaeda, tetapi bagaimanapun ideologi inti dari Hayat Tahrir al-Syam ini tetaplah berakar pada jihadisme. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Sarah Harmouch, pakar kelompok militan Islamis. Beberapa tahun terakhir, propaganda yang kerap kali dikeluarkan atau dilontarkan oleh Hayat Tahrir al-Syam adalah bagaimana mereka ingin melindungi Suriah, mereka ingin melindungi rakyat Suriah dari pemerintahan Assad. Dan propaganda ini ternyata berhasil dengan mendapatkan atensi ataupun juga perhatian, dukungan dari masyarakat lokal di Suriah. Itu tadi adalah organisasinya, kelompoknya yang bernama Hayat Tahrir al-Syam. Kemudian bagaimana dengan Abu Muhammad al-Golani atau al-Julani, begitu sebutannya, yang merupakan pentolan dari Hayat Tahrir al-Syam ini. Sebetulnya Abu Muhammad al-Golani al-Julani lahir di Arab Saudi tahun 1982 dengan nama aslinya adalah Ahmed al-Shara, dan ia menghabiskan masa kecilnya ini di Damaskus, Suriah. Dan ia menghabiskan atau memulai karir jihadnya ini di Irak. Pada saat itu ia bergabung dengan para pejuang yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Kemudian pada tahun 2011 al-Golani ini mendapatkan arahan begitu dari seseorang yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi, yang kita tahu itu adalah militan di Irak dan pemimpin Al-Qaeda di Irak, untuk membuat Front Nusra di Suriah yang tadi sudah sempat kita bahas. Kemudian itu di tahun 2011. Lalu setelah bergulirnya waktu, seiring dengan ada perubahan spirit di komunitas atau di organisasi Hayat Tahrir al-Syam, si al-Golani ini juga membuat citra Hayat Tahrir al-Syam ini tidak hanya fokus pada jihad global, tetapi juga lebih fokus pada isu-isu lokal, isu-isu spesifik di Suriah, seperti halnya tata kelola pemerintahan di Idlib yang merupakan kubu pemberontak terbesar di Suriah. Dan tujuannya adalah lagi-lagi adalah mengubah citra seorang al-Golani dari seseorang yang pemimpin jihadis menjadi seorang politisi yang memang peduli begitu ya pada kondisi di lokal atau di domestik Suriah. Dan yang terbaru, setelah Presiden Assad ini berhasil digulingkan, rezim keluarga Assad selama 50 tahun sudah berhasil diakhiri oleh para kelompok pemberontak ini. Yang terbaru yang kami dapatkan informasinya bahwa Abu Muhammad al-Golani yang merupakan pentolan dari Hayat Tahrir al-Syam ini sudah bertemu dengan Perdana Menteri Suriah yang masih berada di sana. Apakah ini menjadi tanda bahwa transisi rezim dari era Assad kepada era
berikutnya Suriah di masa depan ini sudah dimulai, dan apakah betul seorang Abu Muhammad Al-Golani lah yang akan menjadi sosok pimpinan Suriah di masa yang akan datang? Kita nantikan perkembangannya.